Melalui puisi kesaksian Bapak Saija, penyair ternama Rendra menampilkan Pak Saija yang bangkit dari alam barzakh. Mereka yang tidak biasa dengan puisi, percaya sajalah bahwa dalam dunia puisi segalanya serba mungkin. Pak Saija bangkit dari alam barzakh, membuat kesaksian, membuat sidang media untuk menyatakan betapa menyesalnya beliau menjadi manusia penakut selama hidupnya. Artinya sesalan yang bukan kepalang. Karena itu dia sanggup bangkit dari alam barzakh untuk membuat kesaksian, menyesal jadi manusia penakut selama hidupnya. Takut membuka mulut untuk memprotes ketidakadilan. Takut melawan karena melawan berarti mati. Karena itu dia berhati-hati agar tidak mati. Tapi dalam takut mati melawan kezaliman itu, akhirnya Pak Saija mati juga. Menyesal dia kalau tahu tak melawan pun mati. Tentu dia melawan. Tapi kesaksian tentang sesalnya menjadi manusia penakut itu dilakukannya terlalu lewat. Suatu kesaksian yang terlambat. Karena dia baru menyadari tentang besarnya dosa menjadi penakut itu sesudah dia mati. Itulah penyesalan terlambat seorang penakut yang diungkapkan dengan kata-kata hidup tanpa daya sebab daya ditindih ketakutan. Setiap hari seperti mati berulang kali. Manusia penakut itu rupanya matinya berulang kali. Satu hari berkali-kali dia mati. Ya. Pagi tadi diberitakan harga barang naik, mati aku. Tengah hari, ya, kamu akan ditangkap, mati aku. Nanti petang, mati lagi. Jadi sudahnya orang tanya, satu hari berapa kali kamu mati? Kan pagi tadi sudah mati. Setiap hari seperti mati berulang kali. Setiap saat berharap menjadi semut agar bisa tidak kelihatan. Sekarang setelah mati, baru aku menyadari bahwa ketakutanku membantu penindasan dan sikap tidak berdaya menyuburkan ketidakadilan. Sebenarnya Pak Saija bukan tidak berdaya, tapi dayanya telah dilumpuhkan oleh sifat penakutnya. Memang kekuatan takkan ada artinya tanpa keberanian. Karena itu orang Melayu selalu memadukan kekuatan dengan keberanian. Tidak guna kuat kalau tak berani. Jadi kekuatan dan keberanian harus terpadu. Sebagaimana yang terungkap dalam serangkap pantun. Apa guna pergi ke bendang kalau tidak menanam padi? Apa guna keris di sandang kalau tidak berani mati? Jadi tidak semua orang yang punya keris itu berani. Bawalah keris sepanjang manapun. Kalau orang tahu dia itu penakut, siapa pun tak takut. Tapi yang payah ialah berurusan dengan orang Jawa. Sebab orang Jawa kerisnya di belakang.
Karena itu kita sulit sekali berurusan dengan orang Jawa. Karena kita tidak tahu dia ini berkeris atau tidak. Hidup tanpa daya dalam belenggu budaya takut bukanlah kehidupan yang didambakan oleh manusia bermarwah, berilmu, dan beriman. Justru budaya takut, culture of fear, jelas bertentangan dengan aspirasi kebebasan yang terpancar dari ajaran tauhid. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Daya maju bangsa banyak ditentukan oleh faktor budaya. Budaya yang teguh dan kepemimpinan yang tangguh. Untuk memacu daya maju bangsa, budayanya harus diperkasa dengan nilai-nilai kudus kewahyuan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian bangsa ini akan menjadi umat berjaya. Umat berjaya menepati kata al-falah, kejayaan hakiki duniawi ukhrawi. Laungan azan hayya 'alal falah. Mari bersama meraih kejayaan yang berkumandang setiap hari berkali-kali itu seharusnya diangkat menjadi salah satu nilai utama pembentuk winning mindset dan seterusnya pembina orientasi kejayaan. Success orientation yang kuat. Yang kita aspirasikan adalah bangsa berjaya yang benar-benar berjaya, bukan bangsa yang berlagak sebagai bangsa yang berjaya dengan berbelanja besar membeli barang-barang perhiasan mewah bangsa yang berjaya, buying the ornaments of success. Melayu harus dibangun dengan nilai-nilai murni keagamaan, bukan dengan sentimen perkauman sempit. Melayu ideal dalam wawasan buku ini adalah Melayu yang Islamis, bukan Melayu yang resis. Melayu yang Islamis, bukan Melayu yang resis. Melayu yang Islamis tidak akan bersenam yang pelik-pelik di hadapan rumah orang. Melayu yang Islamis adalah Melayu yang berakhlak mulia, kaya dengan rasa kasih kemanusiaan, setia menjunjung nilai ukhuwah persaudaraan dalam arti luas yang merentasi batasan ras dan agama. Ukhuwah yang meliputi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seagama, ukhuwah wataniyah, persaudaraan setanah air, dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Untuk merealisasikan gagasan Melayu yang menepati ciri khair ummah, kita memerlukan pemimpin yang membina bangsa, bukan pemimpin yang membesar diri dan memperkaya kroni. Bangsa Melayu harus bijak memilih pemimpinnya yang mampu melaksanakan misi pemberdayaan bangsa. Pemimpin pendidik teladan yang menghayati nilai-nilai murni yang diperjuangkannya. Pemimpin yang sedia untuk melayani rakyat, karena Sayyidul Qawmi Khadimuhum, ketua suatu kaum adalah pelayan kaum itu. Wakil rakyat adalah wakil rakyat yang majikannya adalah rakyat. Dikisahkan satu peristiwa yang entah benar atau tidak di Indonesia. Katanya ada kesepakatan untuk menaikkan semua wakil, menaikkan pangkat semua wakil. Wakil bupati jadi bupati, wakil gubernur jadi gubernur, wakil rektor jadi rektor, wakil presiden jadi presiden, wakil rakyat
tak mau jadi rakyat. Dengar rekamannya saja. Dengan kata lain, kita memerlukan mekanisme pengangkatan pemimpin yang dapat menjamin terangkatnya orang yang terbaik. Mekanisme yang dapat menjamin terangkatnya orang yang terbaik. Bukan mekanisme njit semut. Siapa sakit naik atas. Rupanya yang naik ke atas itu yang sakit. Pemimpin terbaik dalam pengertian pemimpin yang berkualiti, berintegriti moral, punya kekuatan daya pikir, punya stamina kerja kuat, menyintai dan menyayangi rakyat, menepati konsep al-imamul adil, pemimpin adil, sebagaimana yang diuraikan oleh al-Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu rahmatullahi alaih dalam risalah jawabannya kepada permintaan Umar Abdul Aziz, Mujaddid abad pertama Hijrah, yang diiktiraf sebagai Khamisul Khulafa'ir Rasyidin, Khalifah Ar-Rasyid yang kelima. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya bangsa ini akan bangkit sebagai umat yang gagah dan bermarwah dengan pemimpin yang empowering dan inspiring. Dan sekarang adalah saatnya kita memikirkan pemimpinan yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.